Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Salehudin, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana ada 4 pertanyaan yang harus saya jawab. Yang diantaranya nomor 1, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Sebagai seorang pendidik, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari satu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Sedangkan ilmu yang saya dapat dari modul ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada semua anggota komunitas taman guru di sekolah saya tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara mengambil keputusan. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Jawabannya, sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk mengidentifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar-benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang kita harus perhatikan. Yang pertama, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama, yaitu individu lawan masyarakat atau individual vs community, yaitu bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan yang benar untuk lainnya, kelompok yang lebih besar. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy, yaitu pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak. Disinilah pilihan yang ada pilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. Di suatu sisi membuat pengecualian pada suatu hal karena kasih sayang dan kemurahan hati. Di sisi lain terkadang memang benar untuk memegang peraturan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, yaitu kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu paradigma yang kadang perlu untuk memilih antara yang terlihat saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, 3 prinsip. 3 prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan selanjutnya adalah 9 langkah yang diantaranya adalah menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut,
pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan mencoba menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema. Situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, esok atau lusa atau minggu depan dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan mulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping saat dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil lebih tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya tentunya adalah kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri, karena saya juga masih belum paham betul bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini, dan masih harus terus berlatih dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh sebab itu, saya membutuhkan rekan sejawat yang juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.